ada sholat hajat yang lebih khusus dari sholat hajat pada umumnya. Yang dimana sholat hajat itu lebih cenderung kita lebih diijabah doa kita, atau sholat hajat yang lebih mustajab. Sholat hajat itu memang versinya atau tekniknya banyak sekali. Ada yang diajari oleh langsung oleh Rasulullah, kali. Ada lagi yang diajari oleh sahabat Rasul, ada pula yang diajari oleh para aulia. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, salat hajat mana yang paling mustajab? Nah, ini satu di antara salat hajat yang selesai dah. Satu di antara teknik sholat hajat yang sangat bagus. Nah, ini bahkan sanadnya sholat hajat ini tersambung hingga kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sholat hajat yang diajar oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ini sholat hajat hingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat hajat yang diajari oleh Nabi Khidir alaihi salam ini dia atau beliau istilahkan dengan istilah sholatul hajat di alfil hajat. Sholat hajat untuk meraih 1000 hajat. Sholat hajat untuk meraih 1000 hajat. Imam Syafi'i. Sholat yang diajari oleh Nabi Khidir alaihi salam ini, tata caranya sama seperti sholat hajat pada umumnya, 2 rakaat. Hanya bedanya surah-surahnya aja. Mau gak diajarin? Ya, boleh Ustaz. Boleh. Nah, sholat ini diyakini bersanad atau tersambung sanadnya hingga kepada Nabi Khidir alaihi salam. Seorang Nabi yang Allah abadikan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi misalnya. Nah, Nabi Khidir mengajari sholat hajat ini kepada para ahli ibadah, hingga Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa sholat hajat ini adalah sholatul hajat li alfil hajat. Sholat hajat untuk meraih 1000 hajat. Masya Allah, 1000 hajat, bukan 1, 1000. Tata caranya, yang pertama, usollinya sama seperti sholat hajat pada umumnya. Usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Kafirun 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir. Lalu di rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Jangan lupa nih, rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Kafirun 10. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, dia sujud. Kita sujud. Ini bukan sujud yang masuk dalam bagian sholat, tapi setelah sholat. Hanya takbir kita niatnya adalah untuk sujud mendekatkan diri pada Allah. Allahu Akbar. Di dalam sujud baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Lalu dilanjut dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 10. Lalu dibaca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10.
Masih dalam posisi sujud, setelah udah selesai membaca doa-doa dan zikir tadi, tutuplah dengan memohon kepada Allah hajat kita. Dan insya Allah kabul. Jangan dilakukan hanya satu malam, beberapa malam. Ini Masya Allah. Kalau seorang Imam Syafi'i hingga mengatakan sholat ini adalah sholat hajat untuk meraih 1000 hajat, ini menandakan sholat ini bukan sholat hajat yang sembarangan. Kalau seorang Imam Syafi'i hingga mengatakan ini adalah sholat hajat untuk meraih 1000 hajat, pertanda bahwa sholat hajat ini memiliki keutamaan lebih dibandingkan tata cara sholat hajat yang lainnya. Ini boleh diamalkan. Ayo Ustaz, mau tanya Ustaz. Pada saat kita memohon doa kita atau hajat kita itu pada saat setelah bangun sujud atau pada saat sujud juga? Masih dalam posisi sujud. Meminta atau memohon hajatnya masih di dalam posisi sujud. Ya, diulangi. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai nih kan sholat kita? Selesai. Sujud kembali. Niat sujudnya untuk memohon kepada Allah atas rahmatnya. Allahu Akbar. Bacalah 3 bacaan di dalam sujud tadi. Pertama adalah salawat pada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 10 kali. Lalu tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim 10 kali. Lalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Selesai, masih dalam posisi sujud, memohonlah pada Allah di situ hal dunia dan akhirat kita. Ya, insyaallah mustajab, kabul insyaallah. Hingga sholat hajat ini dikutip di dalam beberapa kitab para ulama besar. So, umpamanya ada ulama di negeri Yaman bernama Syekh Abdul Latif Syaraji al-Yamani. Orang Yaman ini ulama Masya Allah, punya kitab Al-Fawaid, memasukkan tentang tata cara sholat hajat ini. Dan ada lagi seorang ulama besar waliullah, Al-Imam Ahmad Ad-Dairabi, dalam kitabnya memasukkan juga tentang tata cara sholat hajat ini. Ini menandakan sholat hajat ini sholat hajat yang sangat memiliki keutamaan, hingga para ulama-ulama tadi memasukkan tentang tata cara sholat hajat ini di dalam kitab-kitab karangan beliau-beliau. Ada lagi kitab yang juga cukup masyhur, cukup terkenal, nama kitabnya Al-Qirtos, dari ulama besar di negeri Yaman, dari keluarga Al-Attas, memasukkan pula tentang tata cara sholat hajat ini. Begitu ya. Jadi tata cara sholat hajat yang ini, tata cara sholat hajat yang dipuji oleh Imam Syafi'i, dia adalah sholat hajat untuk meraih 1000 hajat dan memiliki sanad tersambung hingga kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Hingga para ulama banyak mengutip tentang sholat hajat ini dan dimasukkan di dalam kitab-kitab karangan beliau-beliau. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ya. Amin. Terima kasih Ustaz.